Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan senantiasa. Pagi ini atau siang hari ini kita sama-sama ketemu untuk mempelajari Alkitab. Dalam pendalaman Alkitab ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan uraian dari kitab Nabi Nehemia pasal 7 dan yang ke-8. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan agar apa yang kita sama-sama perhatikan dan sama-sama telaah ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan dan belas kasih Tuhan, di mana sekalipun secara kasat mata kami tidak melihat Engkau, tetapi melalui kebenaran firman yang kami pelajari, biarlah kami boleh memahami akan segala perkara yang terjadi, yang dicatat oleh Alkitab, sehingga kami boleh mempelajari untuk menuntun bagaimana kami memperlakukan hidup kami dengan bijaksana. Karena kami tahu tidak semua catatan yang ada di dalam Alkitab yang menyatakan penyertaan pelindungan Tuhan itu diwarnai dengan hal-hal yang menyenangkan. Kadang-kadang Tuhan juga menyertai orang-orang yang dalam keadaan susah, sulit. Sekalipun demikian, orang-orang yang berharap kepada Tuhan senantiasa memperoleh kelegaan dan damai sejahtera bersama Tuhan. Pada pagi ini kami akan melanjutkan pendalaman Alkitab di dalam kitab Nabi Nehemia pasal 7 dan 8, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami terutama yang menyampaikan sehingga apa yang dipelajari bersama-sama mendatangkan berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung saja kita akan menuju kepada kitab Nabi Nehemia pasal yang ke-7. Ayat yang pertama diberi perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, tindakan-tindakan untuk melindungi kota. Maksudnya tentu kota Yerusalem. Kita akan membaca di ayat pertama sampai ketiga terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng. Karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Ayat yang pertama ini saya mendapatkan pemikiran, tentu tidak semuanya itu berasal dari diri saya sendiri. Tentu ada beberapa buku-buku yang menjadi referensi, buku-buku tafsiran, dan dari sana saya mencoba untuk menangkap dari tafsiran itu, kemudian saya coba untuk menerapkan di sini. Kita tahu selesainya ya. Dikatakan di sini setelah tembok selesai dibangun. Kita cuma tahu hal ini. Kita tahu selesainya, tetapi kita tidak tahu kapan dimulainya. Kecuali kita hitung mundur selama 2 bulan sebelumnya. Nah, ini tertulis di dalam pasal 6, yaitu pasal sebelumnya. Yang dikatakan di sana, pasal yang ke-6, ayat yang ke-15, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul.
dalam waktu 52 hari. Nah, 52 hari tentunya ini cuma hari kerja, sedangkan kalau dihitung bersama-sama dengan hari Sabat, dalam 1 bulan itu ada 4 Sabat, berarti 2 bulan itu ada 8 hari. 52 hari ditambah 8 hari, genap 60 hari, artinya dalam waktu 2 bulan pekerjaan untuk membangun atau mendirikan kembali tembok-tembok yang roboh itu selesai. Nah, kita tahu bahwa di dalam 60 hari 2 bulan ini, saat-saat yang paling tegang, yang paling mencekam bagi Nehemia maupun para pembantunya yang ikut membangun tembok Yerusalem itu. Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya dari pasal 6 ini, ayat 16, ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Ini sudah dibahas pada Selasa yang lalu. Dan dikatakan, mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Kekuatan, semangat, dan tidak takut akan ancaman, inilah yang mendorong para pekerja-pekerja dengan sukarela untuk membangun kembali tembok yang sudah rusak atau roboh itu. Pada masa itu pula, para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia dan sebaliknya mereka menerima surat daripadanya. Saya tidak tahu, tetapi dari ungkapan beberapa penafsir bahwa ada orang-orang dari pemuka-pemuka Yehuda justru mereka masih menjalin satu hubungan dengan Tobia, padahal Tobia ini tidak suka atau kepingin menghalang-halangi berdirinya tembok itu sendiri. Nah, dikatakan lagi di dalam pasal 6 ayat 18, karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia. Bayangkan, orang yang tidak layak dilibatkan di dalam pembangunan tembok Yerusalem ini malah terjadi hal-hal yang menguntungkan bagi orang itu. Ternyata orang-orang dalam, orang-orang dari Yehuda sendiri yang seharusnya mendukung Nabi Nehemia malah tidak terlalu sungguh-sungguh di dalam membela Nabi Nehemia ini. Dikatakan di ayat 19, juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Semakin dapat rasa percaya diri bagi Tobia untuk melawan Nabi Nehemia. Dan ini satu keadaan yang tidak baik menurut saya. Dan kalau kita perhatikan dengan baik-baik, nanti Tobia ini karena sudah mendapatkan dukungan dari orang-orang dalam, orang-orang Yehuda khususnya, dia tidak selesai atau kehilangan muka tadi dengan selesainya tembok Yerusalem itu. Tapi nanti di pembahasan pasal 13, kita akan tahu bagaimana bahwa Tobia ini tetap bersemangat justru untuk membuat kotor tata ibadah yang sudah bersih melalui pelayanan Nabi Nehemia dan Esra. Jadi untuk pesan kita sekalian, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan waspada. Karena kalau kita menganggap segala sesuatu itu aman-aman saja, baik-baik saja, kita bisa lengah bahwa keadaan yang semacam itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang di balik wajah-wajah yang tampaknya setuju, tampaknya yang membantu, justru ada hal yang disembunyikan secara jahat. Dikatakan di sini, lalu di pasal 7 ayat 1, setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Kita tahu bahwa Nabi Nehemia mengangkat penunggu-penunggu pintu gerbang, yaitu para penyanyi, orang-orang Lewi. Sepintas penunjuan ini nampak aneh. Nampak aneh
Karena kita memahaminya atau memikirkannya dalam zaman yang saat ini, bukan pada zaman waktu itu. Nah, pada zaman waktu itu, penyanyi itu tidak dibentuk atau tidak diposisikan sebagai artis, terutama penyanyi-penyanyi dalam bait Allah. Mereka adalah pelayan-pelayan ibadah yang diizinkan membuat syair lagu, bahkan di dalam syair itu terkandung nubuat-nubuat. Dan tentu saja mereka bukanlah orang-orang yang tidak mengerti kitab Musa. Terlebih lagi mereka dapat arahan dan petunjuk yang begitu mendetail dari Raja Daud pada waktu itu. Ini tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 25 ayat 1 dan 2. Demikian bunyinya, selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Nah, kemudian disebutkan di sana anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak boleh membayangkan bahwa para penyanyi itu seperti saat ini, di mana penyanyi-penyanyi di dalam ibadah itu ditampilkan sedemikian menyenangkan ya, di make up dulu dan seterusnya. Tetapi kala itu pesan dari syair yang disampaikan bisa berupa nubuatan ataupun satu puji-pujian kepada Tuhan. Nah, kita tahu bahwa puji-pujian pada waktu itu penyanyi-penyanyinya mewakili jemaat untuk menyembah kepada Tuhan, dan di dalam nubuat itu mewakili suara Tuhan yang disampaikan kepada jemaat. Jadi yang menjadi pelayan penyanyi dalam ibadah saat ini harusnya malu jikalau mereka ingin tampil atau merasa dirinya sudah sekelas artis. Karena di dalam Nabi Nehemia ini para penyanyi yang dimaksud untuk menjaga pintu gerbang yang sudah dibangun itu bukan penyanyi yang berpenampilan sebagai artis, tetapi berpenampilan sebagai penjaga pintu bait Allah. Mungkin orang-orang ini juga bisa mempelajari bagaimana kemurahan Tuhan setelah dia merenungi dan memandangi, membandingkan dengan kondisi pada waktu Salomo membangun tembok Yerusalem dengan segala kelengkapannya. Mungkin orang-orang yang ada ini belum sempat melihat mungkin kelahiran mereka justru di pembuangan, tetapi melalui penjelasan atau Taurat yang diungkapkan oleh Esra, orang-orang ini bisa mendapatkan satu pemahaman. Nah, di dalam 1 Tawarik 25 tadi yang ayat disebut juga ada nama-nama seperti Hananya, Hanani. Tapi saya yakin bahwa ini bukan orang yang sama yang disebut sebagai saudara dari Nehemia. Karena apa? Karena jarak generasi ini cukup jauh. Kemudian ayat yang ketiga, berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik. Pintu harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Sepintas nampaknya sama, Nehemia sangat berlebihan. Mengapa pintu gerbang harus ditutup hingga matahari tinggi? Sekalipun pintu sudah ditutup dan dipalangi, orang-orang masih harus berjaga. Menurut pendapat saya, ini bukan aturan untuk selamanya, tapi dipalangi dalam arti selama ada pengerjaan pintu-pintu itu saja, supaya jangan sampai para pekerja ini terganggu konsentrasi mereka dalam melaksanakan pekerjaan memasang pintu-pintu itu sendiri oleh lalu lalang orang-orang
Bahkan mungkin pekerja-pekerja ini karena di daerah sana biasanya kalau siang hari itu cenderung panasnya itu terik sekali. Mungkin para pekerja ini akan mengerjakan pekerjaannya dari pagi-pagi sekali sampai tengah hari. Setelah itu para pekerja ini istirahat kerja atau selesai jam kerjanya. Barulah palang-palang itu boleh dibuka, namun tetap penjagaan berlanjut. Di samping itu juga mewaspadai, jangan-jangan orang-orang yang lewat ini juga sengaja ingin membuat cacat apa yang sudah dipasang oleh para pekerja-pekerja itu. Dan tentunya para penjaga pintu gerbang Bait Allah yang ditempatkan di sini, juga para penyanyi, mereka pastinya sudah paling tidak itu cukup mengenal siapa orang-orang yang akan lewat di sana. Entah mereka itu termasuk di antara mereka yang balik ke Yerusalem dari Babil, ataukah mereka orang-orang asing, orang-orang yang bukan dari suku-suku Israel. Kalau saya bayangkan ini mirip di negeri kita kalau ada perbaikan jalan, ada kerjaan apa, jalan ditutup seperti itu. Jadi tidak untuk selamanya aturan ini. Kita lanjutkan di dalam pasal 7 ayat 4 sampai kepada yang 7, 4 sampai 7. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar Raja Babil, dan yang kembali ke Yerusalem, ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Asaria, Raamya, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baana. Saya mencoba untuk menguraikan di sini. Kenapa dikatakan adapun kota itu luas dan besar, tapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Kita tidak diberitahu alasannya karena Alkitab ini tidak menulis. Nabi Nehemia juga tidak menulis apakah memang karena bekal mereka yang dari Babil atas belas kasihan rakyat-rakyat yang diperintahkan oleh Raja Artasasta supaya orang-orang yang kembali ke Yerusalem diberi bekal. Apakah itu sudah habis atau lahan-lahan pertanian memang belum banyak dikelola dengan baik? Atau mereka dengan apa yang mereka miliki, bekal-bekal itu, mereka memilih sendiri tempat-tempat di luar Yerusalem. Seperti yang disinggung di dalam kitab Esra pasal 5 ayat 1 berbunyi, tetapi Nabi Hage dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Kedua nabi ini bernubuat karena dikatakan di sana rumah Allah belum dibangun, tetapi mereka sudah pada membangun rumah mereka sendiri. Apakah mereka ini memang dikatakan di Yerusalem sendiri rumah belum dibangun? Bukan berarti orang-orang yang pulang dari pembuangan itu tidak bangun rumah. Buktinya ketika pembangunan rumah Tuhan di zamannya Esra, mereka sudah membangun lebih dahulu. Nah, dikatakan lagi, maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat supaya mereka dicatat dalam silsilah. Catatan ini mirip sekali apa yang ditulis oleh Esra. Saya tidak tahu apakah ini merupakan check and recheck atau dicek ulang dari daftar yang dibuat oleh Esra.
Jika fokus Esra adalah pembangunan kembali bait suci, maka fokus Nabi Nehemia adalah pembangunan kembali tembok Yerusalem dan dalam rangka untuk melihat kembali seberapa banyak mereka yang dicatat oleh Esra itu masih ada dari data-data yang telah dicatat oleh Esra. Nah, ini pentingnya membuat satu pembatas atau batasan bagi Yerusalem kota suci. Mungkin dikatakan oleh Hanani pada waktu memberikan laporan kepada Nabi Nehemia. Pada waktu itu Nehemia di pasal 1 sebagai pelayan raja, sebagai juru minum, di mana batasan-batasan itu pada roboh, tembok itu sudah roboh sehingga tidak ada perbedaan antara Yerusalem sebagai kota yang penuh dengan damai sejahtera dan yang tidak. Mereka rasanya terlantar seperti itu. Jadi untuk inilah maka diperlukan pembatas dan Nabi Nehemia ingin memeriksa seberapa banyak orang-orang yang pulang itu masih lengkap hingga Nabi Nehemia ini sepertinya mengadakan sensus ulang atau hanya mengecek ulang apa yang telah ditulis oleh Esra. Kemudian di sini dikatakan inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan. Informasi yang ditulis oleh Esra dikatakan ini berguna bagi Nabi Nehemia untuk menempatkan beberapa dari mereka di Yerusalem. Tapi bukan sekarang. Nanti di pasal 11 dikatakan misi yang dimulai dan digerakkan Allah ini memperlihatkan kepada kita bahwa seharusnya setelah tembok dipasang, pintu juga dipasang, tembok berdiri, pintu dipasang, ada penjagaan dan sebagainya, maka seharusnya tinggal di Yerusalem sebagai kota yang diberkati Tuhan, seharusnya menyenangkan. Orang akan berpikir bibit-bibit yang kudus tentunya akan memilih untuk tinggal di tempat yang kudus dan berusaha mencari tempat bermukim di sana, maksudnya di Yerusalem. Tetapi nyatanya tidak demikian. Saya sedikit mengutip di Nehemia 11 ayat 1 dan 2, sepertinya mereka menolak untuk tinggal di sana. Demikian Nehemia 11 ayat 1 dan 2, para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedangkan orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu, sedangkan yang 9 tinggal di kota-kota lain. Ayat 2, orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Oh, sepertinya mereka itu rela, enggak apa-apa kamu yang tinggal di Yerusalem. Padahal sebetulnya syukur bukan saya yang harus tinggal di Yerusalem. Ini satu pembelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita itu melihat program-program dalam gereja kita seolah-olah menyetujui. Mengangkat satu pengurus, setuju. Maksudnya itu jangan saya. Kadang-kadang itu bisa menjadi hal yang sama. Seperti halnya para penduduk yang diundi 1 di antara 10 orang. Supaya mereka bersedia tinggal di Yerusalem. Nah, ayat yang ke-8 di awal, inilah daftar orang-orang bangsa Israel dari ayat 8 sampai kepada panjang sekali ini ya. Sampai kepada ayat yang ke-59 dan hampir 60. Tidak perlu saya bacakan karena ini data-data mungkin bagi kita kurang memberi arti, kecuali kalau kita betul-betul meneliti nama-nama mereka sampai keterlibatan mereka kemudian di zaman-zaman sesudah Nabi Nehemia. Hanya di ayat yang ke-57 dikatakan inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perida. Demikian juga inilah orang-orang yang berangkat pulang dari
Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Ini satu nama-nama tempat, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum, keluarga, dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Ini yang masih membingungkan, tetapi Nehemia mengambil keputusan agar mereka nanti diselidiki. Di ayat 64 mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam sisilah, tapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah, kepala wilayah, bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang urim dan tumim. Seluruh jamaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.327 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Kemudian di ayat 68, 69, mereka mempunyai 736 ekor kuda dan 245 ekor bakal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Ini tentunya hewan-hewan yang menjadi alat transportasi pada waktu itu. Samping kuda, unta, juga keledai. Ayat yang ke-70, sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. 71. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 20 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Sebelumnya kita telah melihat bagaimana mereka bertekun dalam doa dan bertahan menghadapi ancaman pada saat pembangunan tembok. Mereka pun nampaknya sudah kelelahan. Namun setelah selesai, kini mereka memberikan harta mereka bagi bait Allah dan para imam untuk kelengkapan ibadah yang akan segera dilakukan. Dalam kondisi yang membutuhkan adaptasi dan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, mereka tetap memberikan persembahan bagi Allah. Pemimpin dan rakyat bersama-sama membawa milik mereka dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa bekerja bagi Tuhan memerlukan totalitas dalam hidup. Bukan sekedar tekad dan komitmen, tapi juga segala yang ada pada diri kita, baik berupa tenaga, pikiran, waktu, bahkan materi. Dalam hal ini tentu uang. Nah, memberi dalam masa atau keadaan sulit bukanlah hal yang ideal atau hal yang mudah. Kita tidak bisa merasa puas atau bangga diri karena sudah memberikan tenaga, uang, atau bantuan lainnya. Kita perlu belajar memberi diri kepada Tuhan adalah memberikan apa yang sudah dianugerahkan Tuhan lewat berkat-berkat yang telah kita terima. Mari kita jauhkan timbang-menimbang dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita ulurkan tangan dengan ringan, kendati mungkin kita sedang berada di tengah masa sulit. Dan memang kita tahu di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus memberikan satu kesaksian kepada jemaat Makedonia, sekalipun keadaan mereka itu nampaknya pas-pasan, mereka memberikan lebih banyak persembahan-persembahan, bahkan dari persembahan-persembahan yang berupa materi, uang itu bisa disalurkan sampai ke Yerusalem yang pada waktu itu sedang membutuhkan. Kita belajar dari sini bahwa memberikan kepada Tuhan tidak harus menunggu kelimpahan.
Tetapi bukan berarti kita dengan penuh emosi memberikan, oh nanti kalau kita berikan kepada Tuhan, lalu Tuhan pasti akan melihat segala kebutuhan kita dan Tuhan akan melipat gandakan. Tidak harus seperti itu. Kita tidak bisa menerapkan apa yang diperbuat oleh seorang anak kecil ketika memberikan 5 ketul roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus dan memberkati menjadi berlimpah-limpah. Kita tidak bisa menerapkan itu ketika kita tergerak untuk memberikan persembahan apa yang kita miliki. Tapi kita mohon hikmat kepada Tuhan. Seandainya kita harus memberikan lebih banyak dari kekurangan kita, paling tidak kita harus berjaga-jaga supaya kebutuhan kita dan keluarga kita jangan sampai kekurangan. Sekalipun tidak harus berlebih. Ini harus menjadi pemikiran. Jangan sampai membabi buta, seolah-olah kita memberi hutang kepada Tuhan, dan ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, Tuhan tidak pernah berhutang. Memang, siapa yang pernah mengutangi Tuhan? Tuhan itu punya segala-galanya. Tetapi bukan berarti ketika di dalam Amsal mengatakan, barang siapa berbelas kasih kepada orang yang miskin, dia memiutangi Tuhan. Artinya, semua itu akan dibalaskan kembali. Tetapi waktunya itu menurut waktu Tuhan. Ayat 73 dari pasal 7 ini, adapun para imam dan orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi juga sebagian dari rakyat, para budak di Bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Ayat ini berlanjut ke pasal yang ke-8. Ayat pertama, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Hanya di dalam kitab Nehemia ini kita menemukan nama-nama di sekeliling tembok Yerusalem itu gerbang-gerbang. Saya lihat ada lebih dari 10 nama-nama pintu gerbang itu ya. Kita kalau ingin tahu dibaca dari pasal yang pertama. Seluruh rakyat berkumpul di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan Taurat itu. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya di sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maasea, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Saya akan memberikan pemikiran saya ya, atau uren. Di sini pentingnya kalau kita melihat, memperhatikan kebutuhan dari jemaat. Bersyukur sekali jikalau memiliki orang-orang sebagai pemimpin yang seperti ini. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta. Seluruh rakyat meminta Esra supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Jadi rupanya ini bukan inisiatif dari Esra, tetapi inisiatif dari jamaah. Mereka rindu. Setelah
tembok selesai dibangun, pintu dipasang rapi semua, mereka lalu melanjutkan kerinduan mereka untuk mendengarkan uraian dari Esra, apa isi dari kitab yang dipelajari oleh Esra. Karena dia disebut sebagai ahli kitab, maka Esra membacakan beberapa bagian. Dikatakan belum seluruh bagian, hanya beberapa bagian dari kitab itu di depan pintu gerbang air. Dan beberapa bagian ini cukup panjang, bahkan dikatakan sampai tengah hari. Dengan penuh perhatian seluruh umat, seluruh jamaat itu mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ini sangat luar biasa. Jadi kita pada saat ini, pelayan-pelayan Tuhan juga harus menampung apa yang menjadi keinginan dari jemaah. Kadang-kadang gini, kita harus tahu kebutuhan jemaat. Orang bisa salah tangkap. Kebutuhan jemaat itu apa? Kita tidak bisa ngurus. Kita berikan firman Tuhan supaya jemaat itu bisa tahu. Maksudnya, kebutuhan jemaat adalah bagaimana jemaat itu membutuhkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bisa mewarnai, memberikan hikmat kepada mereka, kepada jemaat, di dalam mereka berperilaku hidup baik, hidup di dunia, di dalam keluarga, pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Sebab jika tidak, mereka akan memakai hikmat mereka sendiri, bukan tidak sedikit. Mereka yang terlibat di dalam pelayanan malah berbenturan dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh gereja. Tidak sedikit hal seperti itu, para pemain musik, para pelayan ibadah, para WL singer memilih keluar oleh karena benturan. Apa masalahnya? Mereka tidak dibekali dengan kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya mereka miliki. Pengertian-pengertian, esensi daripada mengikut Tuhan dan ekspresi di dalam mewujud nyatakan apa yang menjadi pemikiran itu sendiri. Jadi kita melihat bahwa begitu luar biasanya kalau kita memiliki jamaah seperti yang ada di kitab Nehemia ini. Kita lanjutkan di ayat 6 dan seterusnya. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masea, Kelita, Asarya, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Apa maksudnya? Maksudnya apakah perlu semacam pendalaman seperti itu? Mungkin Esra dan orang-orang Lewi menunjukkan yang seharusnya terjadi manakala firman Allah diberitakan kepada umat. Dan mungkin juga banyak orang-orang buangan yang kembali karena generasi pada waktu mereka diangkut oleh Raja Nebukadnezar, juga sebagian orang mereka lahir di Babel, di pembuangan. Mungkin banyak orang yang lahir di pembuangan ini yang kembali, mereka tidak lagi paham akan bahasa Ibrani. Karena bahasa mereka kini sudah berubah dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Aram. Ini menurut tafsiran yang saya dapatkan. Kalau hal ini yang menjadi pemicunya, maka ketika kitab-kitab suci berbahasa Ibrani dibacakan, tadi yang mengatakan amin amin hanya orang-orang yang mengerti. Tetapi sekelompok yang lain tidak dapat menangkapnya. Itu sebabnya ada orang-orang yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Aram, lalu menjelaskan arti sebenarnya rupa hingga orang banyak sedemikian rupa sehingga orang banyak itu dapat memahami, mengerti, dan menerapkan dalam hidup mereka. Sebagai akibatnya umat itu bersuka cita karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Penyataan, pertobatan, kebangunan rohani, dan sukacita semuanya ada, namun terpendam serta menanti saat mana
mereka akan dipimpin oleh Allah Roh Kudus melalui berita-berita itu, dan mereka bisa mengalami satu kebangunan rohani, suatu kegembiraan yang luar biasa. Menangkap kejelasan dari firman itu sendiri setelah diterjemahkan ke bahasa Aram, dan semua tidak ada yang tidak mengerti, hampir semuanya mengerti, oleh karena dengan kuasa Allah sendiri dan yang meyakinkan. Kemudian ekspresinya adalah menyatakan keagungan Allah. Pernahkah kita melakukan hal ini? Kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Memang ada satu pujian yang mengatakan, aku bersujud, aku bersujud. Pernah kita bersujud? Kita hanya di dalam pujian saja mengatakan bersujud, tetapi di dalam jamaah ini dikatakan mereka bersujud sampai mukanya mencium tanah. Lalu dikatakan di ayat 9 dan seterusnya, lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang Lewi mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Kenapa? Karena mereka mendengar bahwa kesalahan-kesalahan nenek moyang mereka sampai terjadi pembuangan. Sehingga mereka pun bisa memaklumi kemarahan Tuhan atas bangsanya, atas leluhur mereka yang sampai diadakan pembuangan. Begitu luar biasanya ketegar tengkuan seperti yang dikatakan oleh Musa. Kamu ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dalam perjalanan dari Mesir, keluar dari Laut Teberau, sampai menuju tepian Sungai Yordan, itu hampir mereka yang keluar dari Mesir, kecuali Kaleb dan Yosua, mereka semua dibuat mati oleh Tuhan di padang gurun. Ini menjadi satu pengingat ketika orang-orang itu melihat, mereka sadar bahwa mereka lahir dari kakek-kakek mereka yang begitu gampang menista Tuhan dengan segala kebaikannya dan tidak membalas dengan segala pengabdiannya kepada Tuhan. Selanjutnya di ayat 10, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, maksudnya ini Nehemia dan Esra, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan berkata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpestaria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Kesedihan melihat kakek-kakek mereka yang begitu jahat, sampai mungkin mereka bisa membayangkan betapa kelimpahan berkat rezeki ladang yang diberikan oleh Tuhan menjadi hancur semuanya gara-gara ketidaksetiaan kakek-kakek mereka. Mereka mungkin saat ini mengalami keadaan yang sangat minim sehingga mereka menyesali hal ini, tapi dikatakan mereka tidak boleh menangis. Mereka harus memandang kepada Tuhan dengan penuh harapan, dengan penuh iman bahwa Tuhan akan memberikan kebaikan, kemurahan, dan belas kasihannya kepada mereka yang kembali dari pembuangan ini. Ayat 13. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul kepada Esra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kitab kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7. Yang dimaksud di sini adalah pondok daun. Dikatakan di sini mereka menelaah kalimat-kalimat Taurat ini. Jadi ini seperti pendalaman Alkitab, mendalami lagi apa yang masih terdapat di dalam
setiap ucapan atau tulisan Musa di dalam Taurat itu. Tulisan Musa yang menyatakan firman Allah di dalam Taurat itu. Ternyata ada satu perintah supaya mereka melakukan hal-hal yang seperti ini. Didapati tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang-orang mengambil daun-daun itu lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaat yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya. Mereka merayakan hari raya itu dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Nah, kalau tadi di sini dikatakan di ayat yang ke-17, seluruh jamaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Saya menjadi bertanya, benarkah tidak pernah dilakukan? Bukankah di Esra pasal 3 ayat 4 juga dituliskan di sana, mereka juga mengadakan hari raya pondok daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Saya harap nanti Bapak Penatua Lindra akan menyinggung hal ini, apakah di Esra ini yang ditulis mereka melakukan hari raya pondok daun itu peristiwanya itu pada hari yang sama, menunjuk kepada satu keadaan yang sama, cuma berbeda pencatatannya. Jikalau iya, maka ya berarti benar yang dikatakan bahwa tidak pernah sejak zaman Yosua belum pernah mengadakan. Saya rasa saya sampai di sini memberikan uraian di dalam tugas saya, menyampaikan pemikiran saya di dalam kitab Nehemia pasal 7 dan 8. Tentunya hal ini tidak banyak mengungkap secara keseluruhan. Tapi saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian tidak meninggalkan atau melewatkan. Nanti jam 5:30 kita akan melihat penyampaian uraian dari Bapak Penatua Lindra Haryanto yang akan mengupas lebih dalam lagi daripada yang mampu saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian sehingga jangan jemu-jemu untuk terus belajar, sehingga melalui apa yang kita pelajari, kita tahu apa sebetulnya yang ada di dalam hati Tuhan. Karena tanpa kita mengetahui firman Tuhan dengan baik, kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati Tuhan. Semua isi hati Tuhan tercurah lewat segala peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab. Sehingga dikatakan Alkitab adalah firman Tuhan dan itu menjadi satu pelita dan penuntun bagi setiap jalan kita. Kita yang kekurangan hikmat, kita akan memperolehnya karena kita mempelajari Alkitab dengan segala keadaan, kondisi, dan sebagainya. Bagaimana orang-orang yang takut akan Tuhan itu memakai hikmatnya untuk menyikapi setiap hidup, kondisi, situasi yang berbeda-beda. Sehingga dia tidak disalahkan
di dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan dan tantangan ini. Sama seperti halnya kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Kiranya nama Tuhan terus menjadi andalan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami minta syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, apa yang sudah kami pelajari secara terbatas. Biarlah Engkau sendiri akan lebih luas lagi, membukakan melalui kuasa Allah Roh Kudus sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap kami secara pribadi. Terlebih saat kami sedang diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan, dan masalah-masalah yang sedang ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa mengambil langkah yang tepat sesuai dengan hikmat yang kami mohonkan kepada Tuhan, supaya kami jangan menyalahi seperti yang pernah dilakukan oleh para Israel yang sampai terjadi pembuangan ke Babil. Apa yang menjadi kesalahan mereka, biarlah tidak kami ulangi dalam perbuatan kami, dan segala kemurahan Tuhan yang akan memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki kami, biar itu menjadi harapan kami. Sehingga di dalam langkah-langkah ke depan, kami dengan penuh hikmat dari Tuhan untuk mengisi kehidupan kami sesuai dengan yang Tuhan ingin. Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.